Alhamdulillah, baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini sehat juga. Alhamdulillah. Sehat. Lancar bulan ya, LMS-nya? Alhamdulillah. Masih ada yang belum, tapi alhamdulillah. Pokoknya lancar. Ya. Ini kita sampai pendampingan 4 bulan. Pendampingan kita nanti sampai pendampingan 6. Berarti kita kurang, kalau dengan sekarang kurang 3 pendampingan ini ya. Kurang 1 bulan. Lulus belum? Alhamdulillah. Pendampingan 4 ini kita temanya pembelajaran, evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, fokus kita nanti pada observasi kelasnya bulan dan penilaian observasi praktek pembelajaran bulan. Nah, ini nanti kegiatan kita hari ini sebelum praktek pembelajaran ada observasi, kemudian pada pembelajaran ada observasi, dan setelah itu ada masa observasi. Nah, ini sebelum kita pembelajaran yang ingin kita sepakati bersama yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini bulan. Dari RPP-nya bulan kemarin saya lihat tujuannya kan banyak bulan ya. Nah ini kan karena alokasi waktu cuma 2 jam, mungkin bulan bisa menetapkan tujuan yang mana yang bulan akan ambil. Berarti boleh dipilih Pak, iya semua ya? Iya, nggak apa-apa. Kan ini soalnya alokasinya 1 hari. Kita kan cuma 2 jam. Mungkin ya tanggal ini karena ini harus praktek semuanya. Kemudian ini nanti saya terangkan karena ini berkaitan dengan diskusi yang di atas. Tapi nanti untuk penugasannya nanti saya berikan penugasan di rumah. Kalau yang ini, jadi ini untuk PPKN itu anak-anak diminta untuk mengobservasi dari kegiatan diskusinya mereka sebelumnya. Jadi ini kan ada diskusi di awal. Oh, sudah ada sebelumnya. Ya, diskusinya sudah ada. Terus nanti ini berkaitan dengan sikap anak-anak saat diskusi tadi, berkaitan di situ. Jadi yang mungkin yang saya hilangkan di matematika. Jadi nanti bisa dua penugasannya nanti bisa Rasanya saya itu kayak pengen masuk belajar bulan. Soalnya menurut ceritanya bulan kan menarik ya kelasnya. Terus kepingin lah nanti bulan sudah membaca form observasi itu. Dan saya ini loh Bu, sudah saya siap dulu. Nah ini kan ada beberapa pengembangan bulan ya. Ada pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ada mengembangkan memandu proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, dari ketiga pengembangan itu, kira-kira bulan ini nanti akan ingin maunya saya observasi atau saya supervisi. Ini kita nanti modelnya supervisi. Iya. Dengan ingin saya supervisi itu yang mana? Yang pengembangan apa bulan? Supaya kita fokus nanti. Mungkin yang dilakukan asesmen dan menyediakan umpan balik sama yang belajar yang efektif. Berarti ada 2 bulan. Iya. Kalau mungkin saya merasa sebetulnya sudah saya lakukan, tapi nanti itu ada, cuma mungkin saya minta di sini yang pembelajaran yang efektif sama yang di umpan balik ya, asesmen dan umpan balik. Oh siap. Nanti kira-kira strategi bulan ini kalau belajarnya. Bulan sudah meletakkan bukan siswa ya. Sudah belajar diferensiasi. Sudah. Nanti juga yang PSP juga diintegrasikan ya. Ya, mungkin bisa kita mulai yang sebulan ya. Jadi intinya 2 tadi pengembangannya, kemudian untuk strateginya, kemudian diferensiasi dan KSP.
Boleh dilanjut. Persiapan belajar dimulai. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Apa kabar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap. Coba Bu Guru pengen tahu ini konsentrasinya sudah ke pelajaran apa belum ya? Tepuk konsentrasi. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Pintar. Berarti sudah siap untuk belajar ya? Sudah siap semua? Ya. Baik. Coba sekarang boleh dikeluarkan buku temanya. Deniva nanti kalau capek bisa gantian sama kakak ya? Ya kak ya? Nanti gantian sama Deniva ya? Baik, masih ingat sama kegiatan yang kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa yo? Teknologi pangan. Coba ada yang masih ingat apa sih teknologi pangan itu? Yo. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan atau makanan. Nah, sekarang kalau masih ingat lagi coba manfaatnya kita mengolah makanan dengan menggunakan teknologi pangan itu untuk apa? Baik, betul, menghasilkan makanan baru, apalagi makanan tidak cepat membusuk, apalagi makanan juga bisa tahan lama. Baik, perhatikan anak-anak, sekarang Bu Guru punya kartu gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa ini? Siapa yang nggak kenal sama tempe? Nggak tahu tempe? Nggak kenal sama tempe? Oh, nggak kenal karena sekarang lagi puasa ya? Oh, begitu. Kalau ini ada yang tahu ini apa? Tempe goreng itu berarti kenal dong ya? Kalau
Mesti diiming-iming. Ini apa? Mendol itu dibuat dari apa? Tempe. Kok tahu? Kalau ini? Apa ini? Sayur. Bahannya dari apa? Tempe. Semua tadi yang ditunjukkan Bu Guru dari awal sampai yang terakhir ini tadi adalah makanan yang berasal dari tempe. Coba sekarang Bu Guru tanya, ya, apakah kalian mengetahui asalnya tempe itu dari apa? Bagus, pinter. Tempe itu dibuat dari kacang kedelai. Selain menjadi tempe, ada enggak makanan lain yang diolah dari kacang kedelai? Susu kedelai. Kecap, bagus. Tahu. Nah, sekarang fokus kita hari ini pada ini. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tempe. Ada yang tahu enggak kira-kira bagaimana cara membuat tempe? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Ada yang tahu atau tidak? Tidak tahu? Baik, kalau tidak tahu, mau enggak belajar hari ini sama Bu Guru bagaimana cara membuat tempe? Mau, oke. Sebelum kita belajar, coba Bu Guru minta ketua kelompoknya untuk maju. Kelompok Sunan Kalijaga, kelompok Sunan Ampel, sama kelompok Sunan Giri, maju ke depan. Bu Guru punya sedotan 3. Ini sedotannya sedotan ajaib. Kira-kira isinya apa ya? Apakah isinya sirup? Oh, bukan. Boleh milih salah satu, ambil. Ya, oke. Boleh dibawa ke tempat duduk. Nah, sekarang silahkan dibuka. Ayo kakak. Lewat Zara. Yuk, silakan dibuka. Kelompok Sunan Kalijaga. Buku siswa. Kelompok. Ya, artikel. Kelompok ini. Aduh, lama. Oke, baik ya. Kelompok Sunan Kalijaga hari ini akan belajar melalui apa tadi? Buku siswa. Berarti coba diperhatikan di buku siswa, di situ ada cara membuat tempe. Ya, di situ nanti kalian akan membaca nyaring secara bergantian satu sama lain. Kemudian kalian akan diberi lembar kerja untuk menuliskan bagaimana cara membuat tempe ya. Kemudian kalau untuk kelompok Sunan Giri, nanti kalian akan mengamati sebuah artikel tentang bagaimana cara membuat tempe. Sedangkan kelompok Sunan Ampel, kalian diberi kesempatan untuk mempelajari bagaimana cara membuat tempe dari video. Sudah siap? Siap! Coba. Aku senengnya tepuk ego. Sudah siap semua? Sudah siap? Baik, coba. Tepuk 3 kali. Nah, ayo, betul apa salah tadi? Berarti konsentrasinya kurang hari ini ya. Coba, tepuk konsentrasi. Baik, coba. Ya, sekarang boleh disiapkan untuk kelompok Sunan Giri. Nih, silahkan artikelnya. Yuk. Bisa dipakai untuk 3 anak.
Silakan disiapkan medianya masing-masing. Ya, boleh dibagi. Belum ya? Belum ya? Pausan bentar. Nah, harus bekerja sama. Semuanya harus saling mempelajari. Yuk, ayo. Artikelnya dibaca bareng-bareng. Dibaca bareng-bareng, nanti ditemukan kira-kira proses pembuatannya bagaimana. Nanti bisa kalau sudah selesai bisa dituliskan di lembar kerjanya ya, hasilnya ya.
Coba Bu Guru tanyakan kepada kelompok Sunan Kalijogo. Ya, coba perhatikan kesepakatan kelas kita. Ayo, yang biasanya apa? Kalau ada temannya yang sedang berbicara, yang lain mendengarkan. Baik, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok Sunan Kalijogo. Coba untuk kelompok Sunan Kalijogo, apa bahan untuk membuat tempe? Kacang kedelai, daun pisang, tusuk gigi. Ya, apa saja? Kacang kedelai, ragi tempe, daun pisang, dan tusuk gigi. Baik. Tadi di situ yang kalian pelajari tentang bagaimana cara pembuatan tempe secara tradisional apa modern? Pakai mesin apa tidak? Sudah ada alatnya apa tidak? Berarti secara tradisional. Baik, di situ ada tusuk gigi sama apa tadi? Daun pisang ya. Sudah paham bagaimana cara pembuatan tempe? Sudah. Terus apa sih manfaat teknologi pangan dalam pembuatan tempe tadi? Makanannya tidak cepat membusuk dan juga Makanan menjadi awet. ya, dan baik. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Sunan Kalijaga. Baik, sekarang kelompok Sunan Giri. Coba, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat tempe? Tusuk lidi. Baik, coba diperhatikan. Dari kelompok 1, kelompok Sunan Kalijaga dan kelompok Sunan Giri tadi sudah ada perbedaan ya. Ya, perhatikan. Kalau boleh Bu Guru tanya, kelompok yang ada di artikel tadi yang kalian pelajari, pembuatan tempenya sudah menggunakan cara tradisional atau cara modern? Cara modern. Sudah menggunakan alat di situ? Sudah, apa alatnya? Lelek panci ku ya enggak, Rek. Masih dengan cara tradisional ya. Baik. Oke. Kalau manfaatnya apa? Manfaat dari teknologi pangan tadi? Unsur yang berguna bagi tubuh Ya. seperti asam lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Baik. Sehat dan bermanfaat. Iya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sunan Giri. Ada temennya ngomong, untuk kami Giri. Mana tepuk tangannya? Oke, sekarang kelompok Sunan Ampel. Tadi mengamati apa tadi? Video. Mengamati video. Coba penggunaan cara pembuatan tempe di situ dilaksanakan secara apa? Secara modern atau tradisional? Sudah dengan cara modern. Coba boleh Bu Guru tahu alat dan bahan yang dibutuhkan tadi apa saja? Kacang kedelai, ragi tempe, plastik. Baik, kacang kedelai, ragi tempe dan plastik ya. Kalau tadi ada yang pakai daun, ini sudah pakai plastik aja. Tidak pakai daun singkong? Tidak. Terus langkah pembuatannya sudah dipahami tadi? Baik. Kemudian manfaatnya? Yang paling utama manfaatnya apa? Tidak cepat membusuk. Tidak cepat membusuk. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Sunan Ampel. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah melakukan kegiatan untuk berdiskusi, ya, mengamati masing-masing media yang berbeda tentang bagaimana cara membuat tempe, ya. Bagaimana cara membuat tempe. Tadi ada di kelompok Sunan Kalijaga, ada kelompok Sunan Giri sama kelompok Sunan Ampel. Ini masing-masing mengamati media yang berbeda. Di sini tadi mengamati dari mana? Buku siswa. Bagus, dengan cara apa tadi? Membaca, nyaring secara bergantian. Baik, kemudian untuk kelompok sini tadi mengamati melalui apa?
melalui artikel. Bagus. Kemudian kelompok yang Sunan Ampel tadi mengamati video. Bagus. Coba sebelum Bu Guru ke pembelajaran berikutnya, coba Bu Guru tanya dulu, dari media yang sudah kalian pelajari berbeda-beda, ada enggak yang kesulitannya? Kelompok sana mungkin ada kesulitan? Apa kesulitannya? Oh, tadi error, videonya error dari sinyal. Oh iya. Kemudian yang dari sini, kelompok sini tidak ada hambatannya? Baik. Kelompok sini tidak ada. Baik. Dari 3 kelompok tadi, kira-kira ada nggak perbedaannya? Ada. Coba tadi dari alat dan bahan. Kalau kelompok sini tadi alat dan bahannya apa saja tadi? Baik. Kalau kelompok yang sini apa tadi? Nah, kalau yang kelompok ketiga? Nah, coba dari alat dan bahan saja tadi sudah ada perbedaan ya. Nah, dari hasil pengamatan yang medianya bermacam-macam tadi, kalian juga menemukan perbedaan. Tapi ternyata tadi kalau dari kelompok Sunan Ampel, Sunan Kalijaga sama Sunan Giri, tadi masih menggunakan cara modern atau tradisional? Masih dengan cara tradisional. Sedangkan yang di kelompok Sunan Ampel tadi cara pembuatan tempenya sudah dengan cara modern. Itu sebabnya di situ tadi sudah ada perbedaan alat dan bahan ya. Begitu ya anak-anak ya? Sudah bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, Bu Guru pengen tahu tadi kalian belajarnya benar nggak ya? Tadi kalian mengamati video itu sudah betul apa enggak ya? Sudah paham apa belum ya? Kita perhatikan ya. Bu Guru akan memberikan pertanyaan kepada kalian, tapi biar lebih. Nah, sekarang kita belajarnya lewat game ya. Oke, boleh pinjam satu kelompok nanti pakai 1. Kerjakan dari sini ya. Nanti kalau sudah di aba-aba Bu Guru boleh dipencet yang startnya ya. Ini 1, pinjam 1, pinjam 1. Ada itu yang sudah start, jangan di klik start dulu ya. Ya, boleh dikerjakan bersama-sama ya. Nah, nanti senang semua. Yang tidak bisa lihat dari sana, bisa lihat dari tempatnya Bu Guru. Sudah? Sudah siap? Sudah siap? Coba nanti perhatikan. Halo. Nanti setelah kalian mengerjakan kuis di situ, ya. Setelah mengerjakan kuis di situ nanti ada halo. Halo. Sudah? Sudah? Coba perhatikan Bu Guru. Boleh Bu Guru bicara duluan? Boleh, silakan. Coba. Sudah? Sudah? Ya. Nanti di situ setelah kalian mengerjakan soal pertanyaan yang ada di situ, itu untuk menguji kemampuan kalian tentang tadi waktu kalian mengamati cara pembuatan tempe tadi. Kalian mengerjakan bersama-sama. Nanti Bu Guru lihat dari masing-masing kelompok, nanti di situ akan ada rankingnya. Kalian rankingnya ranking berapa? Di situ nanti akan terlihat. Dan pada pengerjaan kuis nanti itu ada waktunya loh ya. Jadi rankingnya bukan hanya dari jawaban tepat, tapi juga dari waktunya. Waktu kecepatan kalian dalam menjawab. Oke, siap anak-anak? Ya. Tepuk konsentrasi. Oke, 1, 2, mulai.
Ayo, silakan diperhatikan di situ. Ayo, waktunya hanya 5 detik. 5 detik. Ayo. Ayo, sudah. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah. Coba kalau masih semangat, tepuk 1 yang oke ya. Tepuk 1. Mana suaranya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baik, sekarang kita lanjutkan. Baik, dari kegiatan diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, ya, coba Bu Guru tanya, ada ndak kira-kira sikap yang harus ada pada saat kalian sedang berdiskusi atau bekerja sama dengan teman kalian? Ini apa? Saling melengkapi satu sama lain. Ada lagi? Apa? Memahami perasaan orang lain. Kemudian dalam mengeluarkan pendapat bagaimana? Ayo. Menghargai perbedaan yang lain dong. Nah, menunjukkan sikap tenggang rasa, apalagi memperkaya sanoda. Baik, itu tadi adalah sikap yang dilakukan, apa yang harus dihindari? Yang boleh dilakukan. Berarti termasuk sikap yang baik, bagus. Coba ada ndak, sekarang Bu Guru tanya, ada ndak dari teman-teman kalian tadi pada saat diskusi, pada saat berdiskusi bersama tadi, ada ndak yang mungkin sikapnya masih harus sikapnya harus dihindari, atau mungkin sikapnya kurang baik? Ada ndak anak-anak? Ada. Apa? Siapa tadi? Kenapa? Oh, tidak mau bersatu. Kenapa? Siapa? Okta. Kenapa Okta? Oh iya, tadi Bu Guru juga mengamati Okta tadi kayaknya diem aja tadi. Kenapa Okta? Tidak apa-apa loh. Kenapa? Pusing. Oh, pusing. Baik. Kelompok yang lain, ada enggak mungkin temannya yang tidak mau bekerja sama mungkin? Tidak ada. Semua ikut bekerja sama? Oke. Kelompok sana, ada yang mainan sendiri mungkin tadi? Tidak ada. Kita ditulin dewe. Ada enggak? Galih, Luki tadi Bu Guru mengamati Galih sama Luki tadi lari-lari, malah Luki tadi di sini ngapain tadi? Sujud tadi ya. Coba perhatikan, kalau dalam kegiatan berdiskusi, misalnya ada temannya yang tidak mau bekerja sama, seperti tadi contohnya teman-temannya kalian tadi. Kira-kira bagaimana? Yang tadi yang ikut bekerja dengan benar, yang sikapnya sudah baik, kira-kira kalau melihat temannya yang tidak mau bekerja sama bagaimana? Harusnya bagaimana? Mengingatkan. Tadi sudah diingatkan belum temannya? Sudah diingatkan belum? Anda, kenapa? Kenapa kok tidak mau mengingatkan temannya? Tadi sudah diingatkan belum, Okta? Sudah, terus kenapa? Oh, begitu. Baik, coba sekarang. Berarti, itu. Baik, kira-kira sekarang Bu Guru tanya, kira-kira kalau nanti ada kegiatan diskusi lagi, yang harus kalian lakukan, apa saja tadi? Bersatu, saling melengkapi, terus mengeluarkan pendapat dengan sopan, memahami perasaan, terus tadi bertoleransi, begitu ya. Kalau yang harus dihindari tadi apa?
Tidak mau bersatu. Terus tadi apa tadi? Memaksakan kehendak. Oke, ada tadi yang memaksakan kehendak? Hah? Oh, enggak ada. Bagus. Nah, berarti sikap-sikap yang tadi yang kurang baik tadi harus diapakan anak-anak? Harus dihindari. Nah, baik. Sekarang coba diperhatikan di buku kalian. Ya. Halaman 58, perhatikan. Di situ ada 10 macam sikap dan sifat. Di situ ada sifat yang baik, ada juga yang hindari ya. Oke. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah ya. Kalian kelompokkan mana sikap yang perlu ditiru dan mana sikap yang perlu dihindari ya. Sudah paham? Nah, boleh dikeluarkan buku penghubungnya, dicatat PR-nya. Ya. Oke. Sudah? Ayo ditulis. Ya, penghubungnya dikeluarkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3 2 kali, tepuk 5 4 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Boleh dirapikan bukunya. Ya, lembar kerjanya boleh dikumpulkan ke guru. 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, Nabila silakan disiapkan.
agar panjenengan tahu hasil pembelajaran tadi, refleksi panjenengan sendiri. Kemudian tadi panjenengan minta saya untuk supervisi di asesmen dan pembelajaran efektif ya. Itu kemudian nanti pembelajaran secara keseluruhan mungkin saya akan menyampaikan supaya untuk kedepannya mungkin ya bisa lebih bagus lagi, atau mungkin ada ide-ide baru yang keluar dari Bu Elia sendiri. Jadi artinya kita itu diskusi kali ini tujuannya adalah untuk menggali belajar itu atau menurut Bu Elia tadi itu saya ingatkan kembali ya, tujuannya atau supervisi tujuannya Bu Elia ingin saya supervisi pada asesmen yang ada penilaian dan pembelajaran yang efektif. Nah, kalau menurut Bu Elia, dua pengembangan itu tadi pembelajaran Bu Elia gimana? Kalau menurut saya untuk efektif, tapi menurut saya sudah efektif karena tapi saya lihat anak-anak juga senang. Mengikuti pembelajaran, kemudian tujuan yang saya tulis di RPP itu sudah tercapai menurut saya. Kalau untuk asesmen ini yang mungkin saya yang ingin bimbing karena untuk di diferensiasi itu juga saya kadang ini penilaiannya itu kemana, ini harus bagaimana seperti itu. Siap. Nah, ya. Seandainya Bu Elia membaca ini mungkin kemarin agak lebih paham ya. Itu apa sih sebetulnya indikatornya untuk mengajar yang efektif itu seperti apa? Jadi kemarin sebetulnya sudah saya sosialisasikan, sebetulnya sudah saya share, mungkin terlewat mungkin. Awalnya saya teman-teman melihat ini, maka terus kalau dari skala 1 sampai 100 itu Bu Elia untuk pembelajaran yang efektif ini bagaimana Bu Elia dengan di posisi berapa kalau untuk dengan diri? Ya efektif Bu ya? Iya. Kalau menurut saya mungkin saya sudah di 80 yang asesmen. Asesmen ini saya mungkin masih di 60. Baik, terima kasih Bu Elia sudah sangat ini ya. Artinya itu tidak semua orang bisa mengatakan seperti saya gitu ya. Bu Elia ini luar biasa. Yang saya juga apresiasi sekali di antara beberapa kelebihan teman-teman. Kelebihan Bu Elia adalah percaya diri, itu modal ini. Modal mantap. Nah, ini tadi catatannya Bu Elia. Untuk yang belajar mengajar efektif sudah tercapai, paling tidak panjenengan sudah 80% gitu. Kemudian untuk asesmennya ini panjenengan merasa butuh perlu bimbingan dan masih di posisi level 80%. Seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu Elia saya menyampaikan juga ya hasilnya saya ya. Kalau menurut saya tadi itu boleh ya Bu ya? Jadi kalau menurut saya tadi memandu proses belajar mengajar Bu Elia tadi itu untuk yang pembukaan proses belajar. Jadi saya entah saya yang terlewat atau bagaimana. Perasaan saya tadi Bu Elia memang sudah menyebutkan hari ini mau belajar apa, membuat IP kan ya. Itu sudah tersampaikan. Nah, tetapi tadi itu tujuan yang lebih detail itu belum disampaikan mungkin ya. Iya. Kalau tadi di SPP-nya tujuannya adalah menyebutkan tujuan pembelajaran itu kalau menurut Bu Elia penting atau tidak? Saya kira kalau kepada anak-anak itu kayak nggak usah terlalu disampaikan, makanya memang tidak pernah saya sampaikan.
Jadi saya cuma intinya saja anak-anak hari ini mau saya bawa kemana, apa yang harus mereka pelajari itu aja yang saya sampaikan. Jadi memang saya nggak pernah menyampaikan tujuannya secara mendetail, itu nggak pernah. Kalau menurut Bu Elia nggak terlalu nggak terlalu penting ya. Iya. Mengapa kok nggak terlalu penting? Karena kalau saya sampaikan ke anak-anak, karena murid saya kan juga anak kelas 3, mungkin memahami kalimat yang seformal itu kayaknya ya nggak akan diperhatikan juga. Jadi memang dari awal, kecuali kalau yang saya hadapi itu anak kelas 6 gitu, mungkin akan saya sampaikan. Tapi karena murid saya itu kelas kecil, jadi saya nggak begitu mempusingkan diri Ini menyampaikan. salah satu pertanyaan coaching yang salah. Karena dengan apa? Tertutup. Di samping itu kan kalau pertanyaan mengapa itu kan kayak mengarahkan ya. Iya. Kayaknya kita punya opini sendiri sehingga kita mengarahkan apa enggak. Menurut Bu Elia tidak disampaikan tujuannya itu alasannya karena mungkin anak dengan kalimat-kalimat yang terlalu bermanfaat nggak terlalu bermanfaat untuk anaknya. Nah, kemudian Bu Elia pasti kan setiap pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajarannya ya, ini indikator yang ingin dicapai gitu loh ya. Nah, seperti yang Bu Elia tadi sampaikan ke anak-anak, tema hari ini adalah membuat TP kan begitu ya. Itu menurut Bu Elia apakah sudah cukup mewakili indikator yang akan dicapai nanti di benaknya anak-anak itu? Aku harus mencapai apa ya hari ini? Kalau untuk semua tujuan mungkin mereka nggak nangkep kalau hanya saya sampaikan di awal. Jadi sambil jalan tadi seperti saya sampaikan, nanti pada saat mereka akan melaksanakan diskusi tadi kan saya sampaikan sekalian sama ini. Nah itu di situ sebetulnya saya juga menyampaikan tujuan atau indikator yang harus mereka capai ya itu. Berarti artinya memang dikemas seperti itu ya. Jadi bukan di awal, tapi memang di dalam perjalanan atau proses. Menurut Bu Elia, anak-anak harus nggak dengan kalimat-kalimat dari Nabi setelah ini. Insya Allah terbantu. Jadi memang menurut Bu Elia nggak harus di depan gitu ya. Kemudian kalimat-kalimatnya kalau dalam PPP ini kan formal banget ya. Iya. Dengan membaca dan mengamati isi dan bacaan siswa dapat videonya dan seterusnya. Itu menurut Bu Elia seperti ini. Tapi kalau saya tidak salah menangkap, tidak perlu karena kalimatnya mungkin tidak dipahami anak kan gitu ya. Iya. Berarti ada cara lain bagi Bu Elia untuk menyampaikan ke anak-anak supaya dipahami kalimat itu. Ada ya berarti ya. Iya. Seperti Jadi apa itu? Sambil menjelaskan apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan, mulai dari awal pembelajaran itu saya sambil menyampaikan melalui bahasa yang mereka pahami di situ. Ya, lebih simpel, nggak menggunakan bahasa yang ada di RPP. Artinya itu tujuan juga tersampaikan tapi tidak di awal. Iya. Ini berarti saya pokoknya harus saya ubah ini. Tapi saya lihat juga Bu Elia sosial emosionalnya sudah masuk di sini semua, baik di RPP maupun di pembelajarannya, di penerapannya itu sudah setara, sudah terlihat begitu. Bu Elia merasa RPP Bu Elia ini sudah lengkap, sudah tepat, sudah sesuai gitu, atau ada yang kurang, atau yang merasa sudah puas dengan RPP ini sesuai dengan pembelajaran hari ini atau bagaimana? Kalau tadi yang karena ada yang dihilangkan dengan adanya waktu tadi ya mungkin masih kurang lengkapnya di situ Bu. Kemudian juga apa ya? Sebetulnya kekurangannya ada di waktu. Jadi Iya. kalau Soalnya misalnya puasa, waktunya ya. iya, kalau waktunya sudah bukan waktu Ramadan, bukan puasa, mungkin bisa lebih diperlebar. Karena akhirnya kalau dikemas seperti ini tadi kan masih agak ada apa ya, maratonnya gitu Bu. Akhirnya saya merasa ini belum, Hilangnya. ini belum, iya ini harus hilangnya, ini harus hilangnya. Karena keterbatasan waktu. Iya. Ya.
sebetulnya kalau seperti kuis itu kan sebetulnya anak-anak kan ada cara sendiri ini mengerjakan, tidak seperti tadi, tapi karena keefektifan waktu juga saya butuhkan di ini tadi, jadi ya saya buatlah bentuk kuis seperti tadi. Jadi waktunya juga lebih efektif, anak-anak tidak perlu menulis dan mereka juga lebih semangat, lebih menyenangkan gitu tadi. Makanya saya buat strategi seperti itu tadi. Dari game tadi itu Bulannya merasa sudah puas atau saat satu ada ini kurang ini itu apa ya? Apa sudah berarti puas aku ini paling maksimal yang saya terapkan anak-anak atau merasa kurang ya? Saya kurang aku gini tak tambahin apa misalnya itu anak-anak senang gitu. Iya. Merasa seharusnya emang apa medianya yang kurang Bu. Gitu ya? Tadi betulnya makanya tadi saya pakai LCD tadi. Seharusnya memang saya operasikan, tapi saya tadi nggak kepikiran kalau misalnya anak-anak yang ngerjakan kan bisa. Tadi akhirnya waktu udah mau habis tadi anak-anak, coba kamu sama kerjakan. Tadi pikiran saya kalau saya ikut mengoperasikan game tadi, akhirnya anak-anak bisa melihat jawaban saya gitu loh. Padahal sebetulnya di kuis tadi itu ada timernya dan saya kira kalau dengan timer yang secepat itu anak-anak nggak akan bisa tolong-tolong ke sana ke sini. Itu yang tadi tidak terpikir sama saya. Makanya saya tadi nggak cuma dari timer. Ada timernya di anak-anak. Jadi satu soal itu hanya 5 detik pengerjaannya. Sudah saya atur timernya. Tadi kalau saya lihat itu sudah kayak gamenya itu ya sesuai dengan materi, sesuai dengan tujuannya yang tercapai. Menurut Bulan tadi itu anak-anak kan saya lihat juga senang gitu ya, antusias gitu. Tadi kita lupa tanya ya, anak-anak itu kan merasa kurang. Mereka inginnya kayak apa gitu loh. Saya tuh pengen tahu apakah mereka itu harusnya saya sendiri-sendiri Bu. Saya pengen tahu apa seperti itu. Itu pasti Bu, karena apa? Saya tuh udah sering memberikan anak-anak seperti itu, tapi itu sebagai tugas rumah. Jadi mereka mengerjakannya pakai HP, jadi kan bisa sendiri-sendiri. Terus mereka juga tahu tadi seperti yang kelompok yang Sunan Kalijaga yang sebelah sana tadi, itu sampai ngulang 3 kali tanpa saya ketahui. Loh, kok belum selesai? Ternyata mereka itu mengulang karena memang di situ kan hasil akhirnya ada ranking itu. Rankingnya makanya di situ mereka sudah tahu, memang sudah terbiasa saya buat seperti itu. Jadi PR itu ada game-game itu sering saya. Makanya anak juga dengan adanya medianya cuma 3 tadi, satu kelompok tadi, akhirnya kan mereka merasa gitu tadi kan sempat kurang berkerengan. Iya. Kemudian perusahaan itu kan itu ya. Ini kan masih ke pembelajaran yang efektif. Tadi untuk sosio-emosionalnya dalam aktivitas pembelajaran sudah terlihat, dan ini saya memberi skor bulannya 4. Aktivitas yang menguatkan kompetensi SK murid telah diintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi terlihat kelompok-kelompok, kemudian komunikasi dengan teman, bahkan anak-anak ketika disuruh menyebutkan apa yang seharusnya dilakukan ketika bekerja kelompok, anak-anak bisa menyebutkan apa yang harus tidak dilakukan. Berarti artinya Bulan sudah memasukkan itu ke pembelajaran dan itu berhasil menurut saya, sehingga saya beri skor 4. Nah, kedekatan dalam mendampingi murid, seperti tadi Bulan, saya melihat Bulan memberikan scaffolding. Jadi artinya ketika panjenengan anak-anak bekerja kelompok, panjenengan kan bekerja tadi. Kemudian melihat, bahkan saya dengar tadi ada yang bertanya, dan Bulan memberikan arahan yang gitu ya. Itu artinya itu memberikan scaffolding, dan saya melihat menilai ke Bulan tapi maksimal ini sudah ada semua. Kemudian strategi pembelajaran. Nah ini Bulan. Ini ada rubriknya itu 1, 2, 3, 4. Guru hanya menggunakan satu strategi belajar di sepanjang satu sesi, atau guru menggunakan strategi belajar namun kesulitan untuk melibatkan murid ini kan tidak. Nah ini saya nilai maksimal juga Bulan. Guru dengan lancar memodifikasi strategi materi dan pengelompokan untuk mengoptimalkan kesempatan siswa. Nah saya tadi menganggap kelompoknya Bulan tadi kan, makanya saya tanya berdasarkan apa kan minat. Dan ketika saya tanya anak-anak, ternyata kan memang juga senang
memang kakak senang ya dengan lihat video belajar, senang kayak gitu. Kemudian yang dengan saya tadi kan memang mengamati, kakak sukanya mengamati, iya. Terus yang bahkan yang membaca pun, ini kelompok ini suka membaca semua ya, iya kan begitu. Jadi saya menganggap itu sudah bagus strategi pembelajarannya. Nah ini kalau boleh saya memberikan masukan untuk kelompok ini, mungkin guru dapat membagi menjadi kelompok yang lebih kecil mungkin ya. Kalau lebih kecil itu soalnya kita bisa lebih mudah memantau anak ini aktif atau tidak. Jadi kalau kelompoknya terlalu besar, menurut saya ada senjata penonton nih, hanya melihat saja. Karena setiap berpendapat sudah banyak, dia diam saja, jadi yang diamati begitu. Atau mungkin bulan tadi mungkin ada keterbatasan media, mungkin sehingga bagaimana? Kalau di kelompok itu di kelas bu, kelasnya iya. Kalau dibuat semakin banyak kelompok itu malah semakin sempit kelihatannya kelasnya. Pernah saya coba jadi 4 kelompok itu sudah rasanya gitu sudah ya? Gitu ya? Malah akhirnya malah nggak efektif ya, malah nggak kondusif. Siap. Nah itu sudah bagus. Ini masih mengembangkan pembelajaran efektif ini ya. Sedangkan saya skornya 4-4. Guru menutup kelas tanpa memberikan kesimpulan pembelajaran tidak. Jadi panjenengan tadi sudah mengajak siswa untuk merefleksi juga, kemudian menyimpulkan dengan pertanyaan pemantik tadi kan secara tidak langsung menyimpulkan bulannya. Ini saya menilai bulan sudah bagus, dan catatannya ya menurut saya itu dilanjutkan, jadi mungkin lebih baik lagi gitu saja. Jadi kalau bulan tadi menilai diri sendiri 80, kalau saya 90 seperti itu bulan. Jadi untuk supervisi tentang proses belajar mengajar yang efektif ini dari saya cukup bagus ya. Itu hasil supervisi. Kemudian untuk assessment tadi bulan menilai diri sendiri ke 60%. Nah ini pemberian umpan balik. Guru memberikan umpan balik yang menyinggung pribadi murid, menyalahkan murid karena sifatnya tidak mendengar saya tadi. Guru hanya memberikan umpan balik secara umum terhadap produk seluruh murid. Guru hanya memberikan komentar singkat dengan kata mantap, tes yang bagus, keren, sejenisnya. Guru memberikan umpan balik yang konkret terhadap produk murid yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif, jelas, dan mengandung saran pengembangan bukan hanya terhadap produk murid tetapi juga proses belajar mereka. Contoh bagaimana strategi mendidik murid, bagaimana murid menyelesaikan masalah dan informasi yang dilakukan. Mungkin kalau 4 belum ya Bu ya. Kalau tadi memberikan umpan balik jelasnya terhadap produk murid, kebetulan produk muridnya tadi hanya LK saja, yang lain masih dibawa pulang kan gitu ya. Itu belum nampak tadi Bu. Mungkin guru memberi umpan balik secara umum masih gitu ya. Iya, masih secara umum di sini. Kemudian asesmen yang Bu Wulan lakukan tadi itu kan masalah umpan balik, ini sekarang masalah asesmen. Saat proses pembelajaran berlangsung tidak terjadi proses penilaian. Saya tidak tahu tadi Bu Wulan menilai atau tidak tadi. Saya bawa centang-centang ya, jadi bawa rubriknya memang ya. Saat proses pembelajaran berarti ini satu tidak. Terjadi proses penilaian namun tidak terlalu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kalau rubriknya sesuai berarti sesuai dengan tujuan. Apakah ada contohnya Bu? Yang kayak itu tadi di situ. Yang ini tadi. Jadi penilaian pengetahuan ya. Iya, pengetahuan tetap berkaitan dengan proses diskusi. Ya, sama yang penilaian sikap. Yang terakhir tadi yang berkaitan sama kegiatan diskusi itu memang enggak hanya saya catat aja, enggak ada rubriknya. Nanti kan dengan mereka Pak ya. Iya. Ini untuk asesmen ini mungkin memang butuh lagi Pendalaman. Pendalaman mungkin ya. Terutama terkait dengan ini dulu. Kalau diferensiasi itu kadang kita bingung. Apalagi produknya ono gambar, ono puisi, nah seperti itu kan ya.
itu kembali ke tujuan pembelajaran kita. Jadi untuk membuat rubrik-rubriknya sesuaikan dengan tujuannya aja. Misalnya bentuknya gambar, tujuan kita adalah bisa dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Kalau dia bisa menggambar manfaatnya teknologi pangan itu apa, dan itu artinya itu mencerminkan bahwa dia tahu manfaatnya, itu berarti kan masuk ke kategori bagus, atau skornya baik. Apa bulan seperti itu? Kalau tadi belum nih tadi. Belum sampai ke situ ya. Berarti mungkin masukan dari saya itu bulan. Jadi untuk berbagai macam produk yang dihasilkan itu kembali lagi ke tujuan. Karena saya juga pernah menanyakan ini. Saya sempat bingung waktu itu. Nah, kan sekarang jadi ini malahan loh. Mentoring loh. Itu selalu saya nggak bisa menguasai karena ingin menularkan gitu loh. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Artinya dulu saya juga pernah bertanya itu. Dan kalau produknya macam-macam, saya penilaiannya bagaimana? Oh, kembali ke tujuan dulu. Kalau misalnya anak-anak itu dengan kesiapan belajar yang beda-beda, kemudian kita juga membedakan kontennya, nilainya kan bagus semua jadinya Bu. Saya jadi saya gitu kan. Ya memang anak punya kelebihan sendiri Bu, seperti itu. Dan itu saya belum puas gitu loh jawabannya waktu itu. Dan waktu elaborasi pun saya belum mendapatkan yang saya jelas begitu bulan. Jadi artinya mungkin waktu itu memang tidak kayak Bu Anastasia itu kan lebih sudah dengan seiring waktu dievaluasi, institusinya juga lebih paham, fasilitator lebih paham mungkin ya, sehingga lebih jelas. Kalau dulu itu semuanya masih meraba-raba. Bu Anas itu super memang. Ya, jadi beliau rata-rata lah institut memang BK, ya psikolog kayak gitu loh. Jadi beliau makanya jago dia waktu itu jago. Supervisor jago, mentoring jago. Ini baik secara keseluruhan bulan itu sudah bagus menurut saya, dan itu sudah menurut saya sudah cukup untuk membimbing temannya bulan ya. Nanti dikuatkan lagi di Loka Karya mungkin. Terus ini tadi satu yang belum, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kalau menurut bulan supaya murid belajar secara nyaman itu yang perlu kita lakukan apa saja? Yang pertama itu ya kita harus mengenal minat belajar siswa, latar belakangnya apa, kemudian juga daya ketertarikan dia itu, kesukaannya kemana, itu kita harus paham dengan mereka. Jadi memang dari awal saya itu kalau ngajar, waktu tahun ajaran baru mereka masuk di kelas saya itu yang saya dulukan ya mengenali murid dulu, pendekatan. Jadi saya itu lebih senang kalau di awal itu mereka menganggap saya itu teman. Jadi mereka tidak menganggap saya guru. Maksud saya ya saya buat kesepakatan di awal, ada kalanya mereka boleh mengobrol dengan saya menggunakan kata-kata kayak bahasa Ngoko gitu, untuk bahasa Jawa boleh. Ada kalanya juga mereka harus menggunakan bahasa yang benar, yang baik gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini murid-murid saya itu tahu batasnya, kapan mereka itu bisa guyon enak sama saya, kapan mereka itu harus formal gitu loh. Itu mereka paham gitu loh. Jadi alhamdulillah selama ini ya itu saja yang saya terapkan. Terus kemudian waktu pembelajaran ya itu tadi, karena saya ada di kelas kecil, jadi mereka dunia mereka kan masih ada separuh itu di dunia bermain. Jadi ya saya harus nyari ice breaking atau game-game yang bisa membuat mereka itu bisa mengikuti pelajaran, bisa menguasai, dan bagaimana mereka bisa tertantang. Oh, aku kudu belajar, dan aku nanti bisa kerjakan game ini dengan benar, seperti itu. Jadi terkadang anak-anak saya tantang seperti itu. Nanti ada gamenya ya, gamenya nanti diberi waktu sama guru. Jadi nanti itu di screenshot hasilnya bagaimana. Nanti kalau sudah di screenshot, hasilnya gini. Oh ya berarti belajarnya kurang. Ya sekarang boleh diulangi lagi, saya gitu kan. Jadi akhirnya mereka supaya bisa mengulangi lagi dengan baik harus belajar lagi dong.
Dan nanti mereka akhirnya tertantang untuk belajar terus ulangi lagi. Kalau gitu. dengan komunikasi dengan siswa itu bulan selalu di kelas atau pada di rumah juga ya, misalnya WA atau telepon gitu. Kalau di rumah itu jarang juga karena emang HP itu kebanyakan dipegang orang tua kan. Oh, iya. Kadang anak-anak yang punya HP sendiri kadang-kadang tiba-tiba WA bulan ini aku gitu. Ya itu terus ngobrol kayak teman itu udah kayak nggak sama guru gitu. Kalau udah di rumah beda lagi gitu. Ini apa namanya tadi saya menggarisbawahi keyakinan kelas bulan ya. Menurut bulan keyakinan kelas itu yang bulan terapkan itu di awal banget semester, misalnya awal pembelajaran atau setiap kali pertemuan atau bagaimana kalau bulan mengelola kelas? Ya di awal itu untuk pembentukan keyakinannya sama kesepakatan kelasnya. Terus setiap pertemuan itu saya juga harus mengingatkan kayak tadi kalau ada temannya ngobrol ke temannya lagi ngomong harus bagaimana sikapnya. Jadi mungkin saya mengingatkannya pada saat mereka melalui tahap itu gitu. Jadi misalnya kayak ini Bu ya, saya ngomong sama anak di awal kalau bicara sama guru harus pakai bahasa Indonesia gitu kan. Jadi pada saat saya tidak perlu mengingatkan mereka setiap saat, tapi pada saat saya melihat anak-anak berbicara dengan guru, bukan hanya saya, tapi ada guru lain misalnya masuk, terus saya ketahui mereka menggunakan bahasa Jawa, saya mesti mengingatkan. Akhirnya alhamdulillah kalau murid saya itu selalu kondusif gitu loh. Jadi mungkin mereka juga terkadang ngomong bahasa Jawa, tapi waktunya itu sesuai gitu loh. Jadi nggak ada kalian mereka tahu pada saat ini saya harus ngomong pakai bahasa Jawa. Timingnya pas ya gitu. Jadi alhamdulillah terkondisikan gitu loh dengan adanya keyakinan yang saya buat seperti itu. Tapi tidak harus selalu saya ingatkan, cuma waktu ada itu aja saya ingatkan terus gitu. Menurut bulan efektif mana keyakinan kelas itu diingatkan sebelum pembelajaran atau seperti tadi di tengah-tengah pada waktu mereka melakukan pelanggaran atau melakukan mungkin lupa kesalahan atau bagaimana gitu, atau sebelum pembelajaran sudah diingatkan keyakinannya, lebih efektif mana sebenarnya? Dua-duanya saya kira Bu. Jadi kalau mungkin yang saya ingatkan mungkin yang setiap saat saya ingatkan mungkin yang berkaitan dengan tema itu aja. Jadi enggak semuanya, karena memang keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak itu kan terkadang kondusif, jadi tergantung dengan kondisi. Ada yang kondisinya pada saat ini mereka harus ini, ada yang saat ini mereka harus ini gitu. Jadi enggak selalu saya bacakan setiap saat. Jadi kayak tadi karena diskusi berarti saya menyampaikan keyakinan kelas yang berkaitan dengan diskusi gitu. Terus kalau dari pembelajaran yang kita lalui kemarin itu kan ada praktek keyakinan kelas, ada restitusi, seperti ya. Itu kalau menurut teori kan itu mestinya dipajang ya, hasil kesepakatan kelasnya, keyakinan kelas itu apa dipajang. Nah, jadi kan saya tidak melihat. Iya, belum dipajang Bu. Sudah ada. Sudah. Oh, cuma belum nemukan tempatnya. Ya, terlalu full jadi kelas. Kelasnya ada kecil, sudah Bu, ya. ya sudah. Ya, Sudah tapi ada. kalau saya lihat anak-anak tadi keyakinan kelasnya itu sudah merasuk gitu loh. Iya. Jadi sudah tahu lah, oh harusnya seperti apa gitu loh. Itu bukti dari sudah diterapkan. Sosial emosional sudah diterapkan. Jadi yang saya mau bahas itu tadi. Nah, tadi di awal saya juga melihat Bu Bulan menanyakan keadaan siswa ya. Menanyakan keadaan siswa dan karena biasa jawabnya sehat kan begitu ya. Setiap hari seperti itu Bu Bulan? Iya. Sehat gitu ya. Iya. Bulan pernah nggak mencoba untuk dialog lah artinya, perasaannya bagaimana misalnya, kalau kamu bagaimana, misalnya satu anak mengungkapkan gitu loh Bulan, pernah nggak seperti itu? Pernah sih, cuma ya jarang. Kesulitannya apa kalau satu-satu ngomong? Mungkin ya jadi waktu juga. Iya. Menghabiskan waktu. Iya. Barangkali mungkin ada ini Bulan. Kira-kira kalau kita menanyakan keadaan satu persatu itu efeknya lebih bagaimana Bulan?
satu, jadi artinya tuh anak-anak, oh saya saat ini lagi yang pusing misalnya, saya nggak enak badan misalnya. Kita tanya seperti itu dengan tidak, itu kira-kira pernah nggak bulan melakukan percobaan gitu? Penelitian itu ada bedanya enggak ya? Ya beda sih, karena memang anak kalau sering kita tanya itu kan memang kedekatan itu kan lebih terjalin ya. lebih terjalin. Cuma mungkin saya selama ini hanya mau menanyai anak-anak yang mungkin habis sakit besoknya masuk itu yang saya tanyain Bu, jadi nggak semua. Terus kalau kondisional. Ya, terus kalau misalnya kayak habis pembelajaran mereka, yuk anak-anak itu juga ada, tapi refleksinya itu enggak setiap hari untuk yang menanyakan perasaan kayak tadi. Makanya itu juga ada saya tambahkan tadi, ada roda warna, juga ada roda emosi di belakang itu. Itu kemarin-kemarin itu hanya saya tanyain aja anak-anak. Cuma kemarin sempat tadi malam itu saya itu dapat inspirasi di Canva juga. Kok nemu ini, oh ya ini bagus kayaknya kalau ditaruh di kelas dibuat anak-anak setiap hari kayak gini. Itu tadi ditanyain perasaan warnanya apa, itu terus diapakan sama anak tadi? Saya suruh titik gini loh Bu. Ini saya dulu belajar waktu di B4TK waktu mentoring dulu itu jadi kami diberi ada roda emosi gitu. Terus Anda sekarang letaknya ada di mana, diberi spidol gitu, jadi cuma nitik-nitik gitu aja. Tadi saya lihat bulan di ini menarik ya, yang di dinding tadi ada punishment, ada reward lah. Itu anak kalau misalnya dapat nilai bagus itu dia ngisi reward gitu. Iya. Dia nempel sendiri. Iya. Ada macam-macam itemnya, ada bintang, ada iya. itu ada maknanya lah. Kayak orang tersenyum, apa anak terserah milih yang mana. Itu biasanya kesepakatan juga. Jadi kalau saya mau memberi reward ke anak-anak itu saya katakan dulu ke anak-anak, nanti yang berhasil melalui kegiatan ini berhasil dapat bagus, nanti rewardnya bintang gitu. Kayak tadi Bu ya, tadi kan ada ya, tadi kelompok yang sini ya, yang rankingnya ya, yang peringkatnya yang di kuis tadi paling tinggi, Sini dapat yang ini dapat bintang 2, yang bawahnya nanti bintangnya cuma 1, yang satunya dapat emosi aja. Itu terlihat mereka kekecewaannya itu terlihat, tapi jadi semangat. Terus akhirnya mereka nempel itu. Ya, nempel sendiri. Terus itu di nomor-nomornya itu absen ya. Absennya ya. Seneng ya namanya. Jadi saya lihat muridnya bulan memang seneng. Tapi pertama kan ngambil sedotan bulannya. Iya. Itu sedotan itu kan akhirnya mereka ini ya Bu. Artinya bulan itu tidak langsung memberikan kamu video kamu. Dan nanti kalau nggak pas dengan gaya belajarnya gimana? Kalau di kelas saya itu gaya belajarnya itu apa ya? Anak itu emang sudah terbiasa dari awal, emang saya berikan budaya untuk membaca iya, mengamati iya. Jadi sebetulnya mereka itu bisa semua gitu loh Bu. Cuma ya mungkin kalau dibuat khusus saja, khusus anak-anak tertentu itu ya memang ada. Tapi kalau untuk dibuat semua, insya Allah mereka menguasai semua. Jadi memang saya buat kayak begitu tadi. Berarti intinya itu sebetulnya tidak ada yang kayak khusus dia audio tok gitu, enggak ya? Memang sudah terlalu audio. Ada sebetulnya, cuma hanya 1-2 anak aja. Kebetulan yang satu nggak masuk. Yang satu tadi ada sebetulnya, tapi dia masih bisa, karena dia anak yang termasuk anak yang di atas rata-rata, jadi dia masih bisa masuk untuk membaca iya, mengamati iya. Jadi saya yakin kalau misalnya waktunya lebih panjang itu menarik kayaknya. Karena tadi saya lihat di membaca itu kan menemukan ini, di pengamatan tadi yang apa namanya artikel tadi menemukan ini, yang di video menemukan ini, terus bulan kan akhirnya menggabungkan ada perbedaan enggak? Kan akan memperkaya siswa siswa dengan apa namanya berbagai metode tadi. Tapi seperti itu orang tua tahu ada kalau dengan menerapkan pembelajaran ini. Anak-anak yang cerita biasanya. Terus enggak ada tanggapan orang tua, enggak ada ya? Saya tahunya dari orang tua itu malah terkadang waktu saya minta untuk merefleksikan kegiatan itu yang kegiatan seperti itu ya.
Ya, yang kemarin yang awal itu yang disuruh buat video Oh iya iya. itu saya kan masukkan ada refleksi dari orang tua. Itu saya yang agak kaget itu. Oh ternyata sebetulnya saya diamati. Terus terkadang kalau apa habis ada kegiatan gini anak-anak pulang cerita orang tuanya WA sama saya. Jadi ada beberapa gitu. Senang Bu anaknya tadi gini-gini, tapi kadang kalau sudah saya buat status gitu itu dikomentari tuh cerita ya anak tadi cerita gini senang Bu anak tadi gini iya, caranya. Iya gitu. Karena saya pernah ini Bu, pernah bukan pengalaman saya sendiri ya, pengalaman teman itu pernah dia itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya dan ditolak wali murid karena mereka juga belum paham atau mungkin penerapan yang salah di kelas juga bisa kan Bu ya. Jadi mosok iso diperbandingkan antara gambar dengan anakku baik artikel api kemudian dibandingkan dengan gambar yang hanya seperti itu nilainya bagaimana gitu ada yang menolakkan. Jadi pada waktu direfleksikan itu jangan lagi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu bisa ya bisa. Kemudian yang kedua bisa juga penerapannya yang salah menurut saya loh ya. Kalau begitu penerapannya salah otomatis kan pembelajaran apa ini kan gitu ya. Tetapi kalau benar orang akan menilai oh aku senang ternyata dan ngerti pelajaran ini kan gitu bulan. Iya. Kan tergantung kita penerapannya benar atau salah gitu. Kalau yang saya informasikan itu seperti yang PH itu pernah saya sampaikan ke Bu. Nilai yang ya PH itu saya buat untuk yang model-model berbeda yang saya kelompok-kelompokkan dulu sudah pernah saya sampaikan itu yang saya sampaikan ke wali murid dan paham saya sampaikan mereka paham artinya ya alhamdulillah ya saya jelaskan sedikit terus dari nilainya pun juga lebih bagus kan anak-anak. Jadi orang tua itu mengapresiasi sekali mendukung gitu loh Bu dan alhamdulillah nggak pernah ada yang menolak. Tapi saya salut Bu, salutnya dua sekolah ini berbeda dan swasta itu. Tanggapan wali murid satunya menolak, satunya menerima. Artinya apa? Wali murid respect sekolah itu ada respon. Beda dengan sekolah negeri pernah di kampung. Bu anaknya di jungkir balik orang ngerti. Itu termasuk Bu. Artinya itu ada peran serta orang tua gitu. Mas Yoyo yang menolak pun juga begitu kan. Berarti dia kan juga ikut mengamati. Tapi kalau sini nih, kita ngomong-ngomong aja mau. Ya aku berapa bisa kan ya Bu ya. Gak mari Bu. Nah rencana tidak lanjut ya wes Bu. Nah, refleksi guru tadi itu kan bulan merasa efektivitas pembelajarannya efektif itu sudah 80%. Kemudian yang asesmennya merasa 60% dan perlu apa namanya dikembangkan. Topik percakapan dan penerapan ini tadi seputar pembelajaran ya. Catatannya seperti yang saya sampaikan tadi nggak keberatan kan Bu ya? Kayak misalnya tadi apa saya kelompok jadi kelompoknya lebih kecil, kemudian apa ya Bu? Ini mungkin kesepakatan kelas tadi loh ya belum dipasang tadi. Nah rencana tidak lanjutnya seperti itu. Rencana tidak lanjutnya itu bagaimana kira-kira Bu? Ya karena saya merasa kekurangan saya ada di asesmen tadi, mungkin yang harus lebih saya kembangkan lagi ya ada di asesmen itu tadi. Kan harus banyak-banyak belajar dan melihat. Siap. Jadi menurut Bulan tadi yang perlu ditindaklanjuti adalah asesmen perlu dikembangkan lagi dengan cara belajar dan melihat. Kalau menurut Bulan belajar dan melihatnya itu belajar ke siapa, melihat ke siapa. Bisa dari rekan sejawat, bisa juga dari YouTube, bisa mungkin Ya, jadi, dari pengalaman teman-teman yang di sekolah lain kan bisa, nggak harus di sini aja. Di PMM mungkin Bu? Ya di PMM juga bisa. Karena saya pernah melihat juga dan pembelajaran berdiferensiasinya itu simpel sekali. Jadi cuma siapa yang senang melihat video, angkat tangan. Siapa yang senang membaca, siapa senang melihat gambar. Seperti dia tidak tahu siapa atau tidak ya, jelas ditanyai juga pada waktu itu. Kemudian akhirnya mereka dikelompokkan sesuai dengan kesenangannya itu. Guru fasilitasi dengan video, dengan gambar yang dibawa gitu. Gimana lagi dengan cara melihat.
ini Cepat. rencananya bulan ini kan mau belajar terus ya Bu ya. Ini kira-kira bulan itu ada targetnya nggak? Aku kudu iso ini maksimal artinya pembelajaran diferensiasi itu perfect itu kira-kira kapan gitu? Jadi kan targetkan apa enggak? Ya secepatnya pokoknya Bu. Cepatnya Harus cepat bisa. supaya bisa diterapkan nanti. Iya. Dengan cara melihat YouTube, melihat referensi PMM seperti itu ya. Nanti dikatakan itu sudah berhasil kalau bagaimana? Ya kok sudah sesuai dengan apa? Paham dengan Iya. tadi ya. Dengan paling Iya. tidak berarti bulan mestinya paham ini. Iya, menentukan penilaiannya itu Ah, bagaimana. ini. Iya. Padahal tak share loh. Harus paham ini berarti. Kelewat mungkin Bu saya Bu, enggak tahu enggak lihat yang di mana itu. Jadi langkah pertama bagaimana Lek ngono? Langkah pertama apa yuk? Yaitu Iki saya udah Iya. Baru setelah itu nanti lihat-lihat. Saya yakin Pak Bulan di delok iki paling mesti iso. Kalau bulan kalau menurut saya. Iya, Pak. Ini Bu, saya ini pengembangan diri mau Bu. Tujuan yang hendak dicapai apa Bu? Ukuran keberhasilannya apa? Ini kudu tanda tangan aku mbek sampean iki berarti. Kita tanda tangan sih Bu. Ki jenengan pengen mengembangkan diri apa enggak yang ini? Yang perlu pembelajaran. ya semakin mengasah gitu itu kan tadi masih 80. Ini mang rencana tidak lanjut ini fokus pada asesmen ya, asesmen. Terus kalau yang ini berarti rencana pengembangan. Kalau menurut saya pengembangan diri itu ya masih kuat, boleh dikembangkan ya apa-apa ya bulan ya. Iya. Kan kita ingin yang terbaik. Kalau menurut saya kalau guru itu nggak boleh lelah belajar kan. Betul. Kelasnya perlu ya mang. Iya. Kalau ibu sih luar. Mata pelajarannya tema Bu. Oke sih. Tak tulis saya. Tak tulis ada pensil lain maksudku. Tema biru mang. Tema 7 itu tema 1. SDI NU.